Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Business Intelligence and Analytics. Di sini kami mengangkat topik dari US Drug Abuse. Sebelumnya perkenalkan, saya Raisya Syahrani bersama dengan teman-teman saya ada Albia Desmia, lalu Andita Mishanda, Dea Zakiyah, Salsabila Ramadhani, dan juga Siti Deva Maulidania. Apa saja topik yang akan kami bahas? Listen objektifnya. Yang pertama adalah what we searching for, yang kedua adalah target audience, yang ketiga adalah dashboard, dan yang keempat adalah insight. Yang pertama adalah what we searching for, itu ada perbedaan berdasarkan kategori, di mana jenis zat yang paling banyak digunakan oleh kelompok usia 12 sampai dengan 17 tahun. Lalu yang kedua adalah penyalahgunaan zat, yaitu apakah penyalahgunaan zat ini meningkat atau menurun dari tahun ke tahun, lalu zat mana yang paling sering disalahgunakan dalam periode tertentu. Selanjutnya, target audiens. Yang pertama, pemerintah dan pembuat kebijakan. Membantu dalam merancang kebijakan kesehatan masyarakat untuk mengurangi penyalahgunaan zat, menargetkan kampanye pencegahan ke kelompok usia atau wilayah dengan tingkat penyalahgunaan tinggi. Yang kedua, lembaga kesehatan dan rehabilitasi. Memahami tren pengguna zat untuk mengalokasikan sumber daya rehabilitasi secara lebih efektif. Mengembangkan program pemulihan yang lebih sesuai dengan kelompok usia atau daerah yang terdampak. Yang ketiga, lembaga penegak hukum, yaitu mengidentifikasi wilayah dengan tingkat penyalahgunaan zat tinggi untuk strategi penegakan hukum yang lebih efektif, menganalisis dampak kebijakan hukum terhadap penyalahgunaan zat. Di slide ini kita bisa melihat sebuah dashboard visualisasi data dalam bentuk bar chart atau diagram batang. Grafik ini menampilkan perbandingan jumlah pengguna 3 jenis zat, yaitu alkohol, marijuana atau ganja, dan tembakau, khususnya untuk kelompok usia 12 hingga 17 tahun. Dari grafiknya terlihat bahwa alkohol merupakan zat yang paling banyak digunakan oleh remaja dalam sebulan terakhir, dengan jumlah mencapai sekitar 57.000 orang, diikuti oleh tembakau dengan sekitar 41.000 orang, dan yang paling sedikit adalah marijuana dengan 30.000 pengguna. Kenapa kita menggunakan bar chart? Karena bar chart efektif untuk membandingkan data kategorisasi seperti ini. Artinya, data yang terbagi dalam kategori-kategori yang tidak berkesinambungan, misalnya jenis zat yang digunakan. Kolom data yang digunakan dalam grafik ini antara lain adalah total alcohol use past month 12 hingga 17 tahun, lalu total marijuana use past month 12 hingga 17 tahun, dan total tobacco use past month 12 hingga 17 tahun. Melalui visualisasi ini kita bisa mendapatkan insight yang jelas dan cepat tentang zat mana yang paling umum dikonsumsi oleh remaja usia 12 hingga 17 tahun, sehingga bisa menjadi dasar untuk menyusun strategi pencegahan edukasi lebih lanjut. Selanjutnya pada slide ini menampilkan line chart untuk menggambarkan tren pengguna zat di kalangan remaja usia 12 sampai 17 tahun di tahun 2002 hingga 2018. Tiga zat yang kami analisis adalah alkohol, tembakau, dan ganja. Dari grafik terlihat bahwa pengguna ketiga zat tersebut mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun, terutama untuk tembakau dan ganja. Alkohol juga menunjukkan tren penurunan meskipun tidak secepat dua zat lainnya. Line chart ini kami pilih karena data yang digunakan merupakan data time series berdasarkan tahun, sehingga visualisasi garis paling sesuai untuk melihat perubahan secara bertahap dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah insight atau insight kita dapat. Jadi insight kita dapat yang pertama adalah perbedaan berdasarkan kategori. Jadi dari hasil analisis data terlihat bahwa alkohol merupakan zat yang paling banyak digunakan oleh remaja usia 12 sampai 17 tahun sampai sebanyak 57.050. Nah, ini tuh berdasarkan jumlah pengguna terbanyak dalam 1 bulan terakhir, disusul oleh tembakau dan terakhir marijuana. Nah, selanjutnya itu ada tren penyalahgunaan zat. Jadi berdasarkan data time series dari tahun 2002 hingga 2018, penggunaan tembakau itu di garis merah dan itu mengalami penurunan yang konsisten. Kemudian penggunaan alkohol yaitu garis biru juga menurun meskipun lebih bertahap dibanding tembakau. Selanjutnya yang terakhir itu penggunaan marijuana, itu ada di garis oranye. Nah, itu justru lebih stabil, hanya mengalami sedikit penurunan, tetapi cenderung lebih stabil dibandingkan alkohol dan
tembakau. Untuk insight yang kedua, alkohol disebut sebagai zat yang paling banyak digunakan oleh remaja usia 12-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap alkohol bagi remaja sangat mudah dan persepsi mereka terhadap bahaya alkohol mungkin kurang serius. Jadi diperlukan edukasi yang lebih ketat atau intervensi untuk mengatasi longgarnya akses dan persepsi ini. Untuk prediksi penggunaan zat di masa depan, dari data dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penggunaan marijuana cenderung stabil. Dengan tren ini, analisis prediktif dapat digunakan untuk memperkirakan bagaimana penyalahgunaan zat, terutama marijuana, akan berkembang dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi prediksi ini bisa menjadi dasar untuk kebijakan pencegahan atau program edukasi di masa depan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.